Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Bab 693 Sakit Perut. Di dalam mansion di Dragon Bay, Josephine menatap pil detoksifikasi Kai dengan jijik dan cemberut. Apa-apaan ini? Baunya mengerikan dan terlihat sangat menjijikkan. Kai ingin Josephine meminum pil detoksifikasi, tetapi dia jelas membenci gagasan itu. Lisbeth, minum pilnya. Luar biasa, dan aku berjanji kekuatanmu akan meningkat beberapa kali lipat setelah meminumnya, desak Kai yang sejak itu mengalihkan perhatiannya ke Josephine. Sayangnya, Lisbeth juga kesulitan menelan pil itu. Namun, itu bisa dimengerti karena baunya terlalu banyak. Kai benar-benar terdiam saat melihat bagaimana kedua wanita itu menolak untuk meminum pil. Dia tidak punya pilihan selain terus mencoba. Pil ini dikenal sebagai pil detoksifikasi, dan sangat didambakan. Banyak yang akan membunuh untuk mendapatkannya, dan aku harus menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya untuk kalian berdua. Bukankah kalian berdua ingin berlatih kultivasi? Anda harus minum pil sebelum Anda bisa melakukannya. Josephine melihat betapa kesalnya Kai, jadi dia menggigit dan membuat keputusan. Oke, baiklah. Biarkan saya memperingatkan Anda, jika pil detoksifikasi ini tidak sehebat yang Anda klaim, saya akan menghajar Anda. Serius, mengapa Anda tidak memasukkan gula ke dalamnya saat Anda membuatnya? Bau ini terlalu menjijikkan. Setelah mengatakan itu, Josephine mencubit hidungnya, membuka mulutnya, dan menelan pil itu segera. Efek dari pil detoksifikasi bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Josephine mengerutkan kening segera setelah itu, dan perutnya keroncongan. Apakah kamu yakin itu pil detoksifikasi? Apakah Anda mengambil pil yang salah dan memberi saya pencahar sebagai gantinya? Tanya Josephine. Dia menjadi pucat. Tangannya berada di perutnya saat rasa sakit menyergapnya. Tidak ada cara untuk menahannya. Josephine, ada apa? Lisbeth akan meminum pil itu setelah dia melihat Josephine meminumnya, tetapi cara Josephine bereaksi setelah itu membuatnya putus asa. Dia bergegas untuk menanyakan bagaimana keadaan Josephine. Didukung oleh media hooligan, apakah Anda baik-baik saja? Kai juga panik. Dia belum pernah meminum pil detoksifikasi sebelumnya, jadi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat betapa sakitnya Josephine, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk memeriksa kondisinya. Namun, dia berlari ke kamar kecil sebelum dia bisa mendapatkannya. Suara gas yang lewat terus-menerus mengejutkan Kai. Apakah Josephine keracunan makanan? Atau ada yang salah dengan pilnya? Penasaran, Kai beringsut lebih dekat ke kamar kecil dan mengetuk pintu. Josephine, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Tunggu saja di sana dan jangan masuk, jawab Josephine. Dia sedikit panik dan dengan cepat mengunci pintu. Itu terlalu memalukan. Aku tidak percaya baunya sangat menyengat. Ya ampun, ini sangat memuakkan. Josephine harus menyalakan kipas kelelahan dan pada dasarnya melakukan semua yang dia bisa untuk mengatasi baunya. Kai, dari mana kamu mendapatkan pil detoksifikasi itu? Apakah Anda ditipu? Serius, jika sesuatu terjadi pada Josephine, yah, kurasa kau harus menenggelamkan dirimu dalam penyesalan. Lisbeth melotot sebelum melemparkan pil detoksifikasi kembali padanya. Kai menangkap pil detoksifikasi sambil memasang ekspresi bingung di wajahnya. Sangat tidak mungkin bahwa Riley akan berbohong kepada Kai. Bagaimanapun, yang terakhir ada di sana dan menyaksikan yang pertama membuat pil detoksifikasi. Seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Josephine, kamu baik-baik saja. Haruskah saya memanggil ambulans? Tanya Lisbeth. Kai adalah seorang praktisi medis yang luar biasa, tetapi Lisbeth masih berpikir lebih baik memanggil ambulans. Lagi pula, tidak pantas bagi seorang pria untuk terlalu dekat dengan seorang wanita. Tidak perlu untuk itu. Ini hanya sakit perut, jawab Josephine secepat mungkin. Dengan itu, Kai dan Lisbeth tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar.
Mereka berada di sana selama 30 menit sebelum mereka melihat Josephine meninggalkan toilet sambil tersipu malu. Apakah kamu baik-baik saja? Kai bergegas mendekat saat melihat Josephine. Namun, dia berhenti sesaat sebelum dia bisa selesai menanyakan semua pertanyaannya. Kulit Josephine praktis bersinar saat itu, dan pipinya sedikit merah muda. Bahkan tanpa makeup, dia tampak mempesona seperti bidadari. Mata Lisbeth juga melotot. Dia menatap heran, yang membuat Josephine sedikit tidak nyaman. Bab 694 Fantasi. Apa yang salah? Apa ada sesuatu di wajahku? Josephine menyentuh wajahnya dan sedikit panik. Dia bahkan mengendus-endus udara untuk memeriksa apakah bau busuk yang menghebohkan itu masih bisa terdeteksi. Ya, itu pasti hilang. Sebenarnya, Josephine sudah lama sekali, tetapi dia tinggal di dalam selama setengah jam untuk menunggu baunya hilang. Dia tidak ingin merusak kesan Kai padanya. Oleh karena itu, dia merasa terganggu ketika dia melihat bagaimana Kai dan Lisbeth tercengang. Tidak, bukan itu sama sekali. Datang. Anda harus melihatnya sendiri, jawab Kai. Dia membawanya ke cermin setelah itu. Ya ampun, Josephine. Seolah-olah Anda telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kulitmu lebih halus dari pantat bayi sekarang, kata Lisbeth iri sambil berdiri di samping. Josephine juga tercengang ketika dia melihat bayangannya sendiri. Apakah itu aku? Ya ampun. Saya terlihat sangat luar biasa. Dia masih orang yang sama seperti biasanya, tetapi pancaran di seluruh tubuhnya luar biasa. Kulitnya tampak lebih hidup, dan sosoknya juga menjadi lebih seksi. Dalam keadaan itu, siapapun akan tergoda untuk menatap Josephine. Kai, apa yang terjadi? Apakah pil detoksifikasi memiliki sifat mempercantik? Tanya Josephine. Dia sangat bersemangat sehingga dia sedikit gemetar. Gah, kulitku sangat sempurna, dan aku seperti bayi yang baru lahir. Kai menghela napas lega dan meraih pergelangan tangan Josephine untuk memeriksa denyut nadinya. Dia ingin memeriksa kondisi fisiknya. Seperti yang diduga, aliran darah Josephine lebih lancar. Namun, bagian yang paling luar biasa adalah tubuhnya tidak memiliki zat beracun. Seolah-olah dia adalah bayi yang baru lahir. Didukung oleh hooligan media. Hanya butuh sekejap bagi Kai untuk mengetahuinya. Jadi pil detoksifikasi mengeluarkan semua racun dalam tubuh seseorang dan mengembalikannya ke keadaan bayi yang baru lahir. Berada dalam keadaan ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang dapat memasuki alam surga dan belajar bagaimana mengolah energi spiritual. Memikirkannya saja membuat Kai mengepalkan tangannya erat-erat. Jika Josephine berhasil sampai ke alam surga, maka kita bisa tinggal bersama selamanya. Pil detoksifikasi benar-benar obat yang luar biasa. Kai praktis dipenuhi dengan kegembiraan. Josephine merasakan emosinya. Itu memungkinkannya untuk menyimpulkan bagaimana pil detoksifikasi benar-benar bekerja. Pada saat itu, dia tidak lagi menyalahkan Kai yang menyebabkan sakit perutnya. Dia melemparkan dirinya ke lengan Kai meskipun Lisbeth berdiri di sana. Sayangnya, Lisbeth menarik mereka berdua segera setelah mereka berpelukan. Lisbeth, apa yang kamu lakukan? Kau cemburu? Tanya Josephine. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat betapa bersemangatnya Lisbeth untuk memisahkan mereka. Cemburu? Sewa, jawab Lisbeth. Dia memutar matanya ke arah Josephine sebelum mengalihkan perhatiannya ke Kai. Tangannya meraih kemejanya beberapa detik kemudian. Kai sangat terkejut sehingga dia melompat mundur. Lisbeth, apa yang kamu lakukan? Saya seorang pria terhormat, dan Josephine berdiri di sana. Bagaimana bisa? Lisbeth merespons dengan meraih kerah Kai dan melecehkannya. Apa yang salah dengan otakmu itu? Aku hanya mencoba untuk mendapatkan kembali pil detoksifikasi darimu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil itu dari sakunya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengerutkan kening, lalu bergegas ke kamar kecil. Kai dan Josephine menjadi satu-satunya yang tersisa di sana. Tanpa diduga, ketika dia melangkah maju untuk memeluknya, dia mendorongnya menjauh. Josephine melotot jahat dan menuntut, apa artinya ini?
Apakah Anda akan berkumpul dengan Lisbeth jika saya tidak ada di sana lebih awal? Petik 2. Hah? Maksud kamu apa? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tunggu, kamu tidak mencoba menipuku untuk mengatakan sesuatu yang aneh, kan? Kai membuang muka dengan rasa bersalah untuk menghindari tatapan Josephine. Dia langsung berjalan ke ruang tamu untuk duduk di sofa. Aku tahu itu. Laki-laki semuanya babi. Josephine sedikit cemberut, tapi sebenarnya dia tidak marah. Dia merasa seolah-olah dia akan baik-baik saja, bahkan jika Kai dan Lisbeth telah melakukan sesuatu yang keji bersama. Yang penting dia mencintaiku. Bab 695 Wanita Mengganggu. Josephine sebenarnya berharap Lisbeth bisa bergabung dengannya, dan bersama-sama mereka bisa bersama Kai. Bagaimanapun, mereka berdua adalah teman dekat. Mereka bahkan bisa menemani satu sama lain ketika Kai sedang dalam perjalanan. Lisbeth tinggal di kamar mandi selama 1 jam penuh sebelum dia pergi. Rahang Josephine ternganga saat melihat Lisbeth berdiri di sana. Lisbeth, kau juga berubah. Cepat, lihat dirimu di cermin. Lisbeth bergegas ke cermin setelah mendengar itu. Dia melompat kegirangan ketika dia melihat betapa halus dan indahnya kulitnya. Kai juga menatap secara naluriah. Setelah meminum pil detoksifikasi, Lisbeth memancarkan aura yang berbeda. Kedua wanita yang berdiri berdampingan itu sama-sama cantik, tetapi aura mereka benar-benar berbeda. Josephine seperti dewa yang anggun, sedangkan Lisbeth seperti dewi perang. Yah, itu masuk akal karena yang terakhir dulu bekerja di Departemen Kehakiman. Kai mau tidak mau berpikir kotor ketika melihat mereka berdua berdiri tepat di depannya. Oh, jika saya memiliki keduanya, saya bisa memeluk mereka di masing-masing lengan saya saat saya tidur di malam hari. Ya ampun, itu akan luar biasa. Kai tersenyum seperti orang idiot tanpa menyadarinya. Dia begitu tenggelam dalam fantasinya sehingga dia bahkan tidak menyadari Josephine dan Lisbeth berjalan mendekat. Para wanita berbalik satu sama lain setelah mereka menatap senyum bodoh itu. Mereka berteriak bersamaan. Kai melompat sebagai tanggapan. Saat itulah dia datang dan melihat bahwa Josephine dan Lisbeth sedang menatapnya dengan pancaran paling aneh di mata mereka. Dia segera duduk kembali di sofa. Didukung oleh hooligan media. Kai, apa yang membuatmu tersenyum sebelumnya? Tanya Lisbeth. Tidak ada yang khusus, jawab Kai canggung. Aku yakin dia berfantasi tentang kami berdua tidur dengannya di malam hari. Mungkin itu sebabnya dia tersenyum seperti orang idiot. Josephine tepat sasaran. Itu persis apa yang ada di pikirannya. Oh, berhenti omong kosong. Bukan itu yang ada di pikiranku, bohong Kai. Dia melompat dari sofa untuk keluar. Kalian makan malam tanpa aku. Saya memiliki beberapa tugas untuk dijalankan. Petik 2. Dia tidak lagi punya nyali untuk tinggal di rumah. Siapa tahu, wanita-wanita itu mungkin benar-benar menipuku menjadi sesuatu. Kai tidak ada hubungannya setelah dia meninggalkan mansion di Dragon Bay, jadi dia mengundang Tommy keluar untuk minum. Dia mengenal banyak orang di kota, tetapi hanya minum dengan segelintir dari mereka. Segera, Kai dan Tommy bertemu di sebuah bar. Tempat itu milik Resimen Templar, jadi para karyawan menyambut mereka dengan hangat begitu mereka muncul. Tuan Chance, kamu baru saja bertarung sengit melawan Sander, jadi mengapa kamu tidak beristirahat di rumah? Kenapa kamu keluar untuk minum? Petik 2. Tommy memberi mereka sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk Kai. Saya punya 2 wanita di rumah. Keduanya menyebalkan, jadi aku keluar untuk mencari udara segar, jawab Kai. Dia menyeringai putus asa sebelum meneguk minumannya. Ah, tapi hidup itulah yang didambakan kebanyakan pria, bukan? Kata Tommy. Dia juga menyesap anggur merah. Jadi, bagaimana hubunganmu dan Phoenix? Tanya Kai. Hal-hal yang normal. Di usia kami tidak mencari kesenangan dan kegembiraan. Kami hanya ingin pasangan dalam hidup. Tetap saja, kami senang kami berdua bisa melayani di bawah Anda, Tuan Chance. Tommy selalu menghargai Kai karena yang terakhir adalah alasan dia menjadi Grandmaster.
Tanpa bantuan Kai, kemungkinan besar Tommy tidak akan pernah mencapai level itu. Yah, aku senang kamu menyadari bahwa kamu semakin tua. Anda harus bergegas dan membuat bayi segera. Setidaknya berikan dirimu ahli waris. Tidak terlalu buruk bagi seorang seniman bela diri berusia awal 40-an untuk memiliki anak. Siapapun yang mencapai tingkat Grandmaster Senior bisa hidup lebih lama dari rata-rata manusia. Banyak yang hidup sampai lebih dari 100 tahun. Faktanya, itu adalah norma bagi mereka karena mereka secara fisik lebih kuat dan lebih sehat daripada rata-rata orang. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Itu terlalu merepotkan. Tommy tertawa. Dia telah memerintah sebagai raja bawah tanah untuk sebagian besar hidupnya, jadi dia bahkan tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Kai hanya tersenyum menanggapi. Dia tidak punya hak untuk mencampuri masalah seperti itu, jadi dia tidak akan berkomentar tentang itu. Bab 696 Menawan. Kai dan Tommy minum sambil musik keras memenuhi seluruh tempat. Melihat kerumunan menari mengikuti musik seperti itu, Kai merasa agak santai. Sejak dia keluar dari penjara, dia tidak merasa nyaman seperti sekarang. Saya kira Anda seorang pria wanita, Merchants, kata Tommy tiba-tiba. Hah? Apa maksudmu? Tanya Kai dengan nada bingung. Tommy tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat dengan matanya. Kai mengikuti pandangannya dan melihat seorang wanita dengan pakaian hitam ketat. Dia menatap Kai. Dia memiliki ekspresi tenang, dan cara dia bergerak menunjukkan bahwa dia tidak termasuk dalam kelompok itu. Hah? Apakah dia tinggal? Kai tampak bingung saat melihat gadis itu. Tommy tertawa. Saya harus pergi sekarang, Tuan Chance. Namun, jangan keluar terlalu lama. Jangan lupa, ada dua wanita yang menunggumu di rumah. Tommy berdiri dan pergi. Kai, di sisi lain, berjalan menuju wanita dengan segelas anggur bersamanya. Dia duduk tepat di sampingnya. Kenapa kamu belum pergi? Apakah Anda tinggal hanya untuk menemani saya? Tanya Kai bingung. Didukung oleh media hooligan. Kata-katanya membuat wanita itu sedikit terkejut. Dia tersenyum dan memamerkan kulit putih mutiaranya segera setelah itu. Kecantikan yang dimilikinya bisa membuat seluruh negeri bertekuk lutut. Jantung Kai berdetak kencang. Apakah ini caramu menggoda gadis-gadis? Tanya wanita itu. Menggoda? Dengan siapa? Anda, kata Kai. Dia terkekeh, lalu menambahkan, aku tidak ingin bunuh diri, jadi tidak mungkin aku menggodamu. Juga, Anda harus berhenti menggunakan teknik rayuan itu. Itu tidak bekerja pada saya. Petik 2. Dia berjalan keluar dari bar sesudahnya. Panik melintas di mata wanita itu. Dia bergegas mengejarnya. Kai berjalan di depan sementara wanita itu mengikuti dari belakang. Kenapa kau mengikutiku kemana-mana? Jangan pernah berpikir untuk tinggal di tempatku. Pacar saya ada di sana, kata Kai tanpa menahan diri. Kamu laki-laki. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan menonton seorang gadis seperti saya menghabiskan malam di jalanan? Mungkin kita bisa pergi ke hotel saja. Wanita itu tampak gerah dan bersikap centil kepada Kai. Dia begitu dekat dengannya sehingga parfum manisnya melayang tepat ke hidungnya. Aroma itu dan cara wanita itu menatapnya, semuanya membuat mata Kai bersinar. Dia berjalan seolah-olah dia berada di bawah hipnosisnya. Wanita itu tersenyum melihat itu. Namun, matanya bersinar dengan kepuasan dan ketidaksukaan pada saat itu. Kai berjalan dengan kaku ke arah wanita itu, tapi saat dia hendak membawanya pergi, tatapannya langsung berubah. Dia menamparnya tepat di kepalanya dan memperingatkan, aku sudah memberitahumu, Melanie. Trik Anda tidak akan berhasil. Jika Tuan Dragon mengetahui Anda masih menggunakan teknik rayuan Anda pada saya, dia pasti akan menegur Anda. Setelah memukul kepalanya, Kai berbalik dengan senyum di wajahnya. Melanie, siapa itu? Tanya wanita itu, yang langsung bingung. Kai tampak terkejut. Dia berbalik menghadap wanita itu. Kamu Melanie, kenapa kamu bermain bodoh? Jangan bilang kau berpura-pura kehilangan ingatanmu. Aku tidak akan membeli kebohonganmu. Kai memutar bola matanya ke arah wanita itu. Men, wanita ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak.
Dia bisa menjadi bintang film saat ini. Saat dia menghela nafas, sosok wanita itu kabur. Cahaya terang dari tangannya menyergap Kai. Dia bergerak cepat pada saat itu, dan belati yang dia bawa mengarah tepat ke wajah Kai. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan atau belas kasihan. Pergi ke neraka. Matanya bersinar dengan kekejaman yang luar biasa, dan tatapannya lebih haus darah daripada siapapun yang Kai temui. Melihatnya saja membuat rahangnya jatuh. Apa-apaan? Apakah Anda tidak waras? Begitu dia selesai berbicara, aura luar biasa di dalam dirinya memerah. Dia menjentikkan jarinya sedikit untuk mengirim jarum perak terbang. Itu mengenai belati dan menyebabkan kedipan di bawah langit malam. Bab 697 salah. Pada saat itu, wanita itu sudah sampai di depan Kai. Dia jelas terkejut melihat betapa cepatnya dia bereaksi terhadap serangannya. Namun, itu tidak menghentikan serangannya. Dia terus mengayunkan belatinya dan membidik leher Kai. Aku tidak percaya kamu kebal terhadap teknik rayuanku. Apakah kamu bahkan seorang pria? Wanita itu sangat marah sehingga dia menjadi pucat, dan tatapannya pada Kai juga berubah menjadi kejam. Tunggu, apakah menurutmu itu aneh? Tapi, bukankah kamu sudah mengetahui semua itu? Tanya Kai. Dia menangkap belati dan mencengkeramnya untuk mematahkannya menjadi dua. Pisau itu jatuh ke lantai segera setelah itu. Detik berikutnya, energi negatif dalam diri wanita itu meledak. Aura hitam memerah untuk meraih langit. Itu terjadi dalam sekejap mata dan aura hitam menyelimuti Kai. Kemunculan aura hitam yang tiba-tiba, cara wanita itu bergerak saat dia menyerang. Semua itu memberitahu Kai sesuatu yang penting. Kamu bukan Melanie. Tatapan Kai dipenuhi dengan keterkejutan karena wanita yang berdiri di depannya tampak identik dengan Melanie. Selain itu, mereka berdua hebat dalam menggunakan teknik rayuan. Dia akan terus salah mengira dia sebagai Melanie jika dia tidak menyerang dan menggunakan gas beracun. Mereka terlihat sangat mirip, sangat mirip. Dia mengingat setiap detail dan memperhatikan bahwa kedua wanita itu tidak sama meskipun memiliki penampilan yang mirip. Misalnya, wanita yang berdiri di depannya memiliki energi negatif yang tidak dimiliki Melanie. Didukung oleh hooligan media. Saya tidak pernah mengatakan saya. Kaulah yang mengira aku wanita Melanie itu. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pukulan ke Kai. Cara dia menganalisis situasinya sederhana. Gas hitam beracun telah menelan Kai, jadi dia akan merasa pusing begitu efek racunnya masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa memblokir pukulannya. Hal-hal tidak berjalan seperti yang dia perkirakan. Kai dengan mudah menjauh dari serangannya. Dia bahkan menghirup dalam-dalam dan menyerap setiap bit racun ke dalam sistemnya. Kamu siapa? Kenapa kamu mirip sekali dengan temanku? Kai tidak menyerang wanita itu. Dia hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa wanita itu dan Melanie terlihat sangat mirip, tapi dia yakin mereka memiliki hubungan darah. Bahkan mungkin saja mereka kembar. Kai tahu bahwa Riley mengadopsi Melanie, jadi mungkin saja sebuah keluarga dikaruniai anak kembar tetapi hanya mampu membesarkan satu anak. Tekanan keuangan yang luar biasa akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan salah satu anak mereka. Saat itu biaya membesarkan anak cukup tinggi, sehingga banyak yang menelantarkan anak mereka karena tidak mampu membelinya. Siapa saya? Akulah orang yang dikirim untuk menangkapmu. Setelah mengatakan itu, wanita itu menyerang sekali lagi. Masalahnya adalah Kai terus menghindari serangannya. Dia telah membuat lebih dari 10 gerakan dalam waktu singkat, namun, tidak satu pun dari mereka mendapatkannya, dan upaya itu membuatnya terengah-engah. Kai tahu betapa lelahnya dia, jadi dia dengan tenang berkata, "Oke, sudah cukup. Anda tidak cocok dengan saya, jadi Anda tidak mungkin menangkap saya. Aku hanya ingin tahu siapa kamu karena kamu terlihat persis seperti salah satu temanku." Wanita itu memelototi Kai, yang berdiri tepat di depannya saat itu. Dia tampak tidak senang. "Oh, aku harus berhenti. Mengapa? Hanya karena kamu pikir kamu lebih baik dariku.
Aku hanya menahan diri karena kamu terlihat seperti temanku. Jika saya tidak melakukannya, Anda pasti sudah mati. Jangan menganggap aku tipe ksatria sok yang tidak akan menyakiti seorang wanita. Teknik rayuan Anda tidak berdampak pada saya, jadi satu-satunya pilihan Anda adalah menjawab pertanyaan saya. Katakan siapa Anda dan mengapa Anda mencoba menangkap saya. Kai melotot saat aura di dalam dirinya menjadi lebih kuat. Dia sudah mempelajari semua tentang apa yang benar-benar mampu dilakukan wanita itu, tetapi seorang seniman bela diri yang baru saja mencapai tingkat Grandmaster Senior tidak mungkin bisa menangkapnya. Hah, dasar bajingan sombong. Gadis itu memasang ekspresi jahat. Dia tidak pernah terlalu memikirkan kata-kata Kai. Dia melompat ke langit dan menari dengan cara yang paling aneh untuk memanggil beberapa cahaya terang dan mereka terbang ke Kai untuk menyerangnya. Serangan bintang 7. Wanita itu berteriak dengan marah. Belati yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit dan mengurung Kai, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Bab 698 Mesum. Kai mengernyitkan alisnya saat melihat itu. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, ya ampun, gerakan ini terlihat cantik, tapi itu tidak berguna. Jika lawan wanita itu adalah seseorang yang satu peringkat lebih rendah darinya, gerakannya akan sangat efektif. Kai, bagaimanapun, adalah orang yang baru saja menghancurkan Grandmaster seni bela diri. Dengan demikian, langkah itu tidak berpengaruh padanya sama sekali. Dia menutup matanya dan berdiri di tempat. Sepertinya dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melawan. Saat itulah beberapa belati terbang ke arahnya. Kena kau. Wanita itu berteriak dengan penuh semangat. Dia melihat, dengan matanya sendiri, bahwa belatinya telah mendarat di Kai. Saat dia merayakan kesuksesannya, senyumnya terbalik saat melihat apa yang dia lihat selanjutnya. Pedangnya mengeluarkan suara saat menyentuh tubuh Kai. Seolah-olah dua logam telah saling bertabrakan. Beberapa detik kemudian, pedangnya pecah dan jatuh ke lantai. Ketika dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Kai, dia menyadari bahwa dia tetap tidak terluka. Apakah kamu bahkan manusia? Tanya wanita itu saat matanya melotot kaget. Hentikan saja omong kosong ini. Kamu tidak cukup kuat untuk mengalahkanku. Katakan siapa Anda. Juga, aku ingin tahu siapa orang tuamu. Jika Kai mengetahui siapa orang tua wanita itu, dia mungkin akan membantu Melanie menemukan keluarganya. Hah, lupakan saja. Saya tidak akan pernah memberitahu Anda, jawab wanita itu dengan jahat. Matanya bersinar dengan kemarahan yang luar biasa saat dia melakukannya. Didukung oleh media hooligan. Energi bela diri di tubuhnya terus mengalir keluar, dan energi negatif yang dia keluarkan telah meracuni dan membunuh semua tanaman dalam radius 30 meter. Astaga, aku tidak percaya bahwa sosok mungilnya membawa gas beracun sebanyak itu. Dalam sekejap mata, belati wanita itu bersinar sekali lagi. Kelihatannya itu cukup tajam untuk membuat lubang di struktur realitas, dan itu kehabisan darah. Cahaya hijau samar ada di belati, dan satu pandangan sudah cukup untuk menentukan bahwa belati itu telah dicelupkan ke dalam racun. Setiap kontak dengan itu akan mengakibatkan kematian yang tak terhindarkan. Tampaknya wanita itu menyadari bahwa dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menerima Kai, jadi dia mengubah rencananya. Dia akan membunuhnya sebagai gantinya. Kai menghela nafas sedikit ketika dia melihat itu. Dia bahkan tidak repot-repot untuk pindah. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangannya dan langsung mengirim sosok wanita itu terbang. Bang! Wanita itu menabrak dinding dan terbentur tanpa alasan. Dia beruntung karena Kai menahan diri. Jika tidak, dia akan mati kehabisan darah. Dia mengambil beberapa waktu untuk menenangkan diri. Bahkan kemudian, matanya bersinar dengan haus darah yang luar biasa. Kai sejujurnya tidak tahu mengapa dia begitu membencinya. Kenapa dia bersikeras menyerangku? Pergi ke neraka. Wanita itu berteriak sebelum mengejar Kai sekali lagi. Kai menghela nafas lagi. Sudah cukup. Dia memanfaatkan energi spiritualnya dan mengayunkan lengannya. Pedang transparan terbentuk di samping tangannya.
Dia bergerak lebih cepat ke arah wanita itu. Sosok mereka bentrok. Mereka hanya berhubungan sebentar sebelum berpisah. Tidak ada yang bergerak sambil saling membelakangi. Beberapa napas dalam-dalam kemudian, wanita itu tahu bahwa dia telah benar-benar hancur. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang di tempat pertama. Kamu berak. Bagaimana bisa? Dia berteriak. Kedua tangannya mencengkeram ke mejanya saat dia memelototi Kai. Dia harus menahan tangannya di sana karena ada beberapa lubang di pakaiannya. Kulitnya yang indah hampir terekspos sepenuhnya. Tombolnya menghilang ke udara tipis, jadi dia harus terus bertahan atau Kai akan mendapatkan pemandangan yang sangat bagus. Bunuh saja aku. Jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang kotor. Saya lebih baik mati daripada membiarkan Anda memiliki hal-hal dengan cara Anda. Petik 2. Wanita itu bertekad. Jika Kai benar-benar berniat melakukan sesuatu, dia benar-benar akan bunuh diri. Pergilah, kalau begitu. Yang aku inginkan hanyalah tubuhmu, dan aku bisa menghibur diriku sendiri bahkan setelah kamu mati. Dia berbalik. Nafsu terbakar di matanya saat dia memeriksanya. Seolah-olah dia adalah seorang cabul dan bangga akan hal itu. Kamu tidak tahu malu, bodoh mesum. Dia tidak berharap dia mengatakan sesuatu yang begitu menjijikkan. Memikirkan bagaimana dia akan mengotori mayatnya setelah dia meninggal membuat merinding di sekujur tubuh wanita itu.